Ketika para Jenderal Polri terpesona tak bisa membantah ditunjukkan bukti penganiayaan Brigadir J. Luka-luka tadi itu bukan didapat dari rumah sakit, tetapi didapat di Jambi. Ketika hari Minggu itu polisi keluar dari rumah, lalu dibuka bajunya buru-buru cepat, ada videonya, lalu langsung divideokan dan difotoin. Sudah saya jelaskan itu dengan matang, maka ketika saya jelaskan para jenderal-jenderal itu terpesona dan tidak ada yang bisa membantah. Jadi tidak ada bantahan. Yang ada menerima bukti-bukti itu, karena bukti-bukti yang saya ajukan itu baik video maupun foto-foto itu termasuk bukti-bukti surat itu sangat otentik. Jadi ini teknis-teknis yang jadi pertanyaan. Cuman saya mau mengatakan kenapa kita melaporkan ini pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan berat, karena bukti-bukti ini yang kami ajukan ya bersama dengan saksi. Dan ini dipertaruhkan dan menghantam apa yang sudah diumumkan oleh pihak Mabes Polri lewat Karopenmas. Kami juga mengkonsolidasi semua kronologi yang kami dapatkan. Ya, berbagai kronologi di publik yang terjadi, ya itu sudah kami konsolidasikan sebelum-sebelumnya. Nah, karena kami mendapatkan beberapa sekuen kronologi yang sangat-sangat penting, nah itu juga sedang kami dalami dengan berbagai bukti, sandingan bukti dan sebagainya. Seperti tadi ada jerat tali di leher atau diduga kawat, tangannya juga hancur, udah dipatah-patahin tangannya ini, tinggal kulitnya. Itu bukan akibat peluru. Oleh karena itu supaya pasti, maka kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya khususnya penyidik yang menangani perkara ini membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Komarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah memaparkan bukti-bukti adanya dugaan penganiayaan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pemaparan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sejumlah luka di tubuh Brigadir J itu ia sampaikan di hadapan para Jenderal Polri saat melakukan gelar perkara pada Rabu 2021 Juli. Komarudin mengatakan bekas luka-luka yang ada di sekujur tubuh Brigadir J itu terdokumentasi dalam video maupun foto. Video dan foto itulah yang diajukan pihaknya sebagai bukti-bukti kepada penyidik kepolisian termasuk tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komarudin menyampaikan pihaknya mendapat bukti-bukti adanya penganiayaan terhadap Brigadir J bukan dari rumah sakit Polri, melainkan, ungkap dia, bukti tersebut didapatnya dari pihak keluarga Brigadir J tak lama setelah polisi mengantarkan jenazah Brigadir J kepada pihak keluarganya. Menurut Komarudin, jenderal-jenderal polisi yang mendengarkan pemaparannya tersebut terpesona. Bahkan, kata dia, mereka tidak bisa membantah bukti yang ditunjukkannya. Komarudin menuturkan bukan hanya video dan foto yang ia tunjukkan kepada para jenderal polisi tersebut, tetapi juga bukti surat permohonan autopsi atas nama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Komarudin menjelaskan ada kejanggalan dalam surat atas nama Kapolres Jaksel tersebut. Pasalnya, dalam surat permohonan itu ada perbedaan usia antara permohonan dan hasilnya. Komarudin menambahkan, saat dia memaparkan bukti-bukti itu ada di hadapannya pada jenderal dari Pusdokes Polri, namun mereka tidak bisa berkomentar. Seperti diketahui, Komarudin sebelumnya membeberkan ada sejumlah fakta-fakta baru dalam kasus kematian Brigadir J, yakni adanya bekas luka jerat diduga kawat pada bagian leher hingga jari-jari tangan yang sudah patah. Tak ingin kecolongan dan gerak cepat menyelesaikan kasus kematian janggal Brigadir J, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan seorang ahli. Seperti diketahui, Komnas HAM ikut menyelidiki fakta yang didapat terkait kasus tewasnya Brigadir J. Brigadir J polisi yang disebut sopir dari istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo tewas mengenaskan. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan setidaknya Komnas HAM sudah memiliki kunci pengungkapan peristiwa, yaitu kronologi secara lebih rinci. Tidak hanya soal hari kematian, Komnas HAM sudah mendapatkan perkiraan jam peristiwa yang menewaskan brigadir tersebut. Struktur kronologi peristiwa inilah yang dinilai menjadi kunci dan menjadi penguji kesaksian orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Selain kronologi waktu, Komnas HAM mengantongi sejumlah bukti lain. Bukti paling nyata saat ini yang bisa ditelisik adalah foto kondisi jenazah Brigadir J setelah otopsi. Pada Kamis 21 Juli 2022, Komnas HAM menjadwalkan ahli forensik independen dari lembaga itu untuk menguji bukti foto kondisi jenazah Brigadir J.
Ana memastikan ahli forensik dari Komnas HAM bersifat independen dan sudah memiliki pengalaman terhadap kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM. Ana mengatakan, menguji bukti posisi dan jenis luka yang dialami oleh Brigadir J menentukan apakah terjadi peristiwa penganiayaan atau tidak. Proses penuntasan peristiwa kasus penyerangan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kuda Tuli hingga saat ini belum menemui titik terang. Kuda Tuli merupakan insiden pengambilan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri. Penyerbuan itu dilakukan oleh massa pendukung Surjadi serta dibantu oleh pihak-pihak lain. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif memaparkan salah satu kelemahan dalam penuntasan tragedi Kuda Tuli karena kasus Kuda Tuli belum dimasukkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Edi melanjutkan, setelah Komnas HAM merekomendasikan bahwa Kuda Tuli masuk dalam pelanggaran HAM berat, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, peristiwa 27 Juli 1996 itu adalah kejahatan demokrasi. Dari perspektif pelanggaran HAM berat, kasus ini adalah kejahatan luar biasa sesuai UU nomor 26 tahun 2000. Sementara Komisioner Komnas HAM, Sandra Maniaga, mengatakan sejauh ini memang status Kuda Tuli sebagai pelanggaran HAM berat baru bersifat kajian. Pada 2003 memang ada rekomendasi kepada Komnas HAM untuk menyelesaikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat seperti kasus Tanjung Priok, kasus Petrus hingga kasus DOM Aceh. Menurutnya, penyelidikan Pro Justisia terhadap Kuda Tuli belum dibahas lagi oleh Komnas HAM, namun hal itu bisa berubah jika ada keputusan baru oleh bidang paripurna Komnas HAM.